wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 5 Ibnu Hayyan? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Teman-teman, hari ini pelajaran tematiknya adalah tentang pertempuran 10 November di Surabaya dan perundingan diplomasi. Kita lihat ya teman-teman tutorialnya. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Pertikaian terjadi antara rakyat Surabaya dengan pasukan sekutu yang ditempatkan di Hotel Yamato. Nah teman-teman, pada tanggal 19 September 1945 di Hotel Yamato terjadi perobekan bendera Belanda oleh para pemuda Surabaya. Setelah dirobek, bendera tersebut kembali dikibarkan sebagai bendera Indonesia, yaitu merah putih. Pada tanggal 31 Oktober 1945, pertempuran terjadi di sekitar Jembatan Merah. Sebagian pasukan sekutu teman-teman berusaha mempertahankan, sedangkan pejuang Indonesia meminta agar mereka meninggalkannya. Nah teman-teman, dalam pertempuran tersebut Brigjen A.W.S. Malabi tewas, yaitu dari pasukan sekutu. Pada tanggal 10 November 1945, suasana kota Surabaya tampak tegang. Pasukan sekutu segera mendatangkan sekitar 15.000 tentaranya untuk menggempur kota Surabaya. Rakyat Surabaya berhasil teman-teman mempertahankan kota selama hampir 3 minggu. Nah teman-teman, dalam pertempuran itu Bung Tomo membakar semangat para pejuang Surabaya melalui radio, yaitu maju terus pantang mundur. Nah teman-teman, untuk menghormati dan menghargai perjuangan rakyat Surabaya yang mencerminkan tekad perjuangan seluruh bangsa Indonesia, maka setiap tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. B. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa diawali dengan mendaratnya tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bert Hall di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Nah, Belanda akhirnya mundur ke Ambarawa pada tanggal 21 November 1945. Teman-teman, dalam pertempuran itu, Letnan Kolonel Isdiman, Komandan Resimen Bayumas, gugur dalam pertempuran. Nah, teman-teman, dengan gugurnya Letnan Kolonel Isdiman, maka Kolonel Sudirman, Panglima Divisi Bayumas, terjun langsung ke medan pertempuran Ambarawa. Nah teman-teman, pada tanggal 23 November 1945 berlangsung tembak-menembak dengan pasukan sekutu. Tanggal 12 Desember 1945 pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak. Akhirnya pasukan sekutu dapat diusir dari Ambarawa dan mundur ke Semarang. Nah teman-teman, berkat kerjasama yang baik, maka kota Ambarawa dapat dikuasai lagi oleh pejuang Indonesia. Untuk mempertahankan kemerdekaan, bangsa Indonesia melakukan perjuangan diplomasi. Antara lain adalah Perundingan Linggajati. Perundingan Linggajati adalah perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang dilaksanakan di daerah Linggajati, Jawa Barat. Perundingan Linggajati disahkan pada tanggal 25 Maret 1947. Hasil perundingannya antara lain sebagai berikut. 1. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia yang terdiri atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua teman-teman, Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda akan membentuk negara Indonesia Serikat. B. Perundingan Renville. Perundingan Renville dilaksanakan pada 17 Januari 1947 di atas geladak kapal perang Amerika. Kapal tersebut sedang berlabuh teman-teman di Pelabuhan Tanjung Priok yang dianggap sebagai tempat netral. Delegasi Indonesia dalam perundingan tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Sarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjojoatmojo. Nah teman-teman, perundingan ditengahi oleh Komisi 3 Negara atau yang disebut KTN. Persetujuan Renville berisi hal-hal antara lain sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui daerah Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Barat dan Sumatera. Kedua, tentara Republik Indonesia harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Nah teman-teman, perjanjian Renville ini sangat merugikan Indonesia.
baik secara politik, ekonomi, maupun militer. C. Perundingan Rom-Royen. Pada 7 Mei 1949 dilaksanakan Perundingan Rom-Royen yang ditengahi oleh UNCI. Hasil kesepakatan ini dalam Perundingan Rom-Royen antara lain sebagai berikut. 1. Pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua adalah Indonesia dan Belanda akan mengadakan konferensi meja bundar. D. Konferensi Meja Bundar. Pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar atau KMB yang diikuti oleh Indonesia dan Belanda. Nah teman-teman, pada 2 November 1949 persetujuan KMB disahkan yang hasil-hasilnya antara lain adalah 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 2. Masa Irian Barat penyelesaiannya ditunda selama 1 tahun. 3. Akan dibentuknya Uni Indonesia Belanda yang bersifat longgar berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. 4. Akan dibentuk Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Demikianlah teman-teman pelajaran tematik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.